Bisa dikatakan bahwasanya pajak ini memang dari rakyat, namun kembali lagi ke rakyat. Betul, ya, jadi dari masyarakat, rakyat ke rakyat. Masyarakat yang ada di luar sana ngomong, kok bayar pajak terus, tapi sebenarnya kalian bayar pajak ini juga untuk kalian sendiri kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen UMK, Bapak Suparnyo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Rizka. Kebanggaan nih bisa ditemani oleh Bapak. Saya bangga juga di Terima SK kasih News. Ya sudah mau. Nah, ini Pak, kita pengen berbincang-bincang tentang pajak. Nah, pajak. Oke. Kadang tuh banyak masyarakat yang belum tahu pentingnya pajak. Gimana nih Pak? Kalau menurut panjenengan pajak ini gimana? Ya, pajak itu kan kalau dilihat dari aspek penerimaan negara, itu merupakan penerimaan yang dapat diperbarui atau renewable ya. Sedangkan pendapatan utama lain yang berasal dari sumber minyak, gas alam itu non-renewable, tidak bisa diperbarui. Sehingga harapannya pemerintah pusat itu penerimaan negara, harapan utamanya itu dari pajak, penerimaan dari pajak. Karena pajak itu tadi bisa diperbarui atau bisa diperbarui atau renewable. Sedangkan yang penerimaan dari minyak, dari gas bumi kan lama-kelamaan habis itu untuk minyak gas bumi itu, sehingga itu non renewable. Sehingga ini penerimaan yang berasal dari pajak ini yang memang diutamakan nanti dari pemerintah, ini sumbernya utamanya dari sana. Sehingga banyak kegiatan yang memang berdampak adanya pajak yang bisa dipungut. Tapi memang pemungutan pajak itu atau kegiatan atau peristiwa apapun yang bisa dikenai pajak itu memang harus artinya diteliti dulu apakah ini bisa dikenai pajak atau enggak, ini harus diteliti. Hingga tidak sembarang kegiatan itu bisa dikenai pajak. Dan untuk bisa dikenai pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Harus kalau pusat harus berdasarkan undang-undang, kalau pajak daerah harus berdasarkan perda. Artinya harus dengan persetujuan rakyat. Ya. Kalau tanpa persetujuan rakyat nanti dianggap atau dinilai sebagai perampokan atau perampasan. Sehingga ini syarat utama agar pemerintah bisa memungut pajak kepada rakyatnya harus dengan persetujuan rakyat. Kalau pajak daerah ya persetujuan rakyat melalui di DPRD dengan nanti perda. Kalau pusat ya pemerintah disetujui oleh DPR gitu. Jadi ini syarat utamanya harus dengan undang-undang untuk pemungutan pajak. Oke, jadi pentingnya pajak untuk masyarakat sendiri apa? Oh ya, belum sampai ke situ ya. Jadi pajak ini bagi masyarakat ini akan dirasa penting kalau masyarakat bisa menyadari bahwa semua kegiatan, semua pembangunan baik fisik non fisik itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh sebagian masyarakat. Karena tidak semua warga itu membayar pajak, karena hanya orang-orang atau warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang wajib membayar pajak. Jadi kalau warga negara A tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ya tidak kena pajak, hanya orang-orang tertentu. Tetapi pemanfaatan pembayaran pajak orang-orang tertentu itu dimanfaatkan oleh semua orang. Semua warga, kalau itu pajak daerah, semua warga di daerah itu. Sehingga pentingnya pajak bagi rakyat itu adalah bahwa pemungutan pajak itu akan kembali lagi ke rakyat. Ya, untuk pembangunan fisik maupun non fisik, untuk membiayai ini gaji ASN, untuk membiayai pembangunan fisik itu adalah berasal dari pajak sebagian besarnya. Sehingga ini pembayaran pajak oleh sebagian rakyat nanti akan kembali lagi ke seluruh rakyat. Terus gini nih Pak, ada beberapa masyarakat yang acuh untuk membayar pajak. Itu gimana dong? Ya, pembayaran pajak itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat. Ya.
bagi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk membayar pajak, tapi kok tidak membayar pajak, dan nanti akan ada sanksi administrasi. Gitu. Ya, misalnya telat atau keterlambatan ada denda administrasi 2% per bulan misalnya. Jadi ada sanksi administrasi. Sehingga kalau sampai terlambat lama ya artinya atau tidak lama membayar ya nanti sanksinya akan makin banyak. Sehingga harapannya masyarakat itu ya taat pajak atau sadar pajak karena memang untuk penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah daerah itu membutuhkan anggaran. Dan anggaran itu tadi saya sampaikan di samping dari pendapatan minyak juga pajak itu justru yang paling diutamakan atau nanti harapannya tahun-tahun ke depan itu sumber utama itu berasal dari pajak karena minyak gas itu kan berapa puluh tahun lagi habis itu. Ya, sehingga sumber daya alam itu kemungkinan akan habis sehingga pendapatan negara, pendapatan daerah itu sebagian besar akan berasal dari pajak. Ya. Terus ini nih Pak, kan ada beberapa produk yang harus dikenakan pajak ganda. Kenapa harus ada pajak ganda? Nah, istilahnya kalau pajak ganda enggak boleh, enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Pajak itu satu jenis objek itu pajaknya satu. Ya satu pajak hanya mungkin jadi pemungutan pajak atau objeknya itu satu. Hanya kalau ada satu barang kok seolah-olah dikenai pajak ganda itu objeknya yang beda. Objeknya beda. Misalnya kayak barang itu kan ada. Kalau kita membeli barang itu kena pajak pertambahan nilai misalnya. Nah barang itu sendiri kalau nanti itu diimpor dari luar negeri itu juga kena pajak impor. Nah ini salah, padahal barangnya satu. Tapi yang dia untuk pajak impor kena, terus pajak pertambahan nilai kena. Nah itu seolah-olah kan pajak ganda, tapi itu memang objeknya beda. Yang satu karena mengimpor barang sehingga kena pajak impor. Nah, yang kedua berikutnya karena ada pertambahan nilai. Karena seseorang memiliki barang itu ada pertambahan nilai sehingga kena pajak pertambahan nilai. Sehingga seolah-olah meskipun objeknya satu benda tapi kena dua kali. Itu karena objek yang membedakan itu objeknya, apa yang menjadi objek dari pajak impor, apa yang menjadi objek dari pajak pertambahan nilai misalnya. Misalnya juga kalau pajak daerah yang terkait dengan orang makan di restoran misalnya. Orang dimakan di restoran itu kelihatan ada pajak restoran, ya, ada juga PPN-nya kan itu. Kan selalu ada pajak. Kalau PPN itu pajak pusat, pajak negara. Kalau pajak restoran itu pajak daerah. Gitu. Jadi seolah-olah kan ini pajak ganda, tapi memang beda objeknya, sehingga namanya juga beda. Tapi kita ya masyarakat awam, masyarakat luas juga menilai bahwa seolah-olah ini pajak ganda gitu. Tapi sebenarnya hanya penambahan nilai. Gitu. Ya, sebenarnya memang objeknya memang satu, tapi ini objeknya beda. Ya, kalau misalnya tadi pertambahan nilai itu karena ada penambahan nilai. Tapi kalau pajak restorannya karena orang makan di restoran kena pajak restoran. Itu adalah objeknya beda karena seseorang makan di restoran. Itu yang memungut pajak daerah untuk pajak restoran. Untuk PPN itu yang memungut negara gitu. Nah, itu kan tadi panjangan Sanjang kalau bicara bahwasanya ada penambahan nilai, itu mempengaruhi produk nggak sih Pak? Mempengaruhi kualitasnya? Ya, untuk kualitas itu kan menjadi standar nasional ya, standar nasional sehingga apakah suatu pajak itu pemungutan pajak untuk barang tertentu itu mempengaruhi kualitas produk atau tidak itu sangat tergantung kepada produsen itu. Tapi saya rasa produsen itu tidak akan merubah standarnya atau tidak akan mengurangi standarnya karena semua pajak itu terbebankan kepada rakyat, kepada konsumen sehingga tidak terbebankan kepada produsen. Kalau pajaknya naik nanti harganya dinaikkan. Itu sudah biasa bagi
produsen atau perusahaan sudah mengantisipasi itu. Misalnya saja kalau cukai rokok naik terus, kan nanti nilai jual rokoknya juga dinaikkan kan itu. Tidak mesti cukai rokoknya naik, tapi kok rokoknya tidak naik, ya perusahaan tidak mau rugi kan gitu. Tentu ya nanti harga rokok akan naik juga. Ya, jadi kualitas tetap saya rasa itu tergantung standar mereka atau produsen tidak akan mengurangi standar kualitasnya dengan dalih misalnya karena ada tambahan pajak atau penambahan pajak. Saya rasa mereka tetap memproduksi sesuai standarnya secara kualitas dan mungkin akan menaikkan harganya gitu. Yeah. Jadi kalau kualitas tetap sama nanti disamakan, namun bisa dinaikkan kalau ada pajaknya naik misalnya gitu. Nah, untuk bicara ke depan nih Pak, kan kalau lama-kelamaan tambang yang ada di Indonesia ini akan habis. Pendapatan di Indonesia juga itu kan juga akan mengurang. Tadi bisa saja pendapatan lebih banyak dari pajak. Nah, apakah besok ke depan pajak akan naik? Bisa saja. Jadi kalau semakin lama, semakin tahun ke tahun itu sumber daya alam semakin habis, ya sumber utama dari pajak. Dan nanti pajak cukai kan juga pajak itu, masuk pajak apa saja sekarang kan jenis pajak banyak sekali. Ya. Ini memang untuk istilahnya pemerintah itu melalui hukum pajak itu menelaah keadaan-keadaan apa yang bisa dibebani pajak atau yang bisa dikenai pajak. Artinya kalau suatu peristiwa, suatu keadaan itu ditelaah, dikaji, oh ini ada potensi untuk dikenai pajak, ya nanti dibuat aturannya gitu. Itu masyarakat pasti, apalagi masyarakat yang kalangan menengah ke bawah, Pak. Itu pasti kan, kenapa sih pajak terus naik gitu? Terus gimana cara mengedukasinya ya Pak? Mungkin pajak itu saat ini saya rasa tidak naik ya, hanya mungkin jenis pajaknya yang tambah itu, mungkin jenis pajak. Atau kalau naik sih saya rasa misalnya seperti pajak penghasilan tuh tarifnya tidak naik. Atau pajak-pajak jenis lain juga tidak naik, hanya mungkin penambahan jenis pajak. Contohnya penambahan jenis pajak. Artinya dulu itu sebelum tahun 2009 tidak ada pajak parkir. Sekarang ada pajak parkir. Berbeda dengan retribusi parkir. Pak. Jadi parkir itu ada retribusi parkir, ada pajak parkir. Ya. Pajak parkir itu dibebankan kepada pengelola titipan motor atau mobil, itu pajak parkir. Kalau retribusi parkir itu yang di bahu jalan itu retribusi parkir. Kalau retribusi parkir itu ada imbalan langsung yang bisa diterima oleh pembayar retribusi. Tetapi kalau pembayar pajak parkir itu tidak ada imbalan yang langsung diterima oleh pembayar pajak. Karena pajak itu imbalannya tidak langsung. Pajak itu imbalannya ditujukan kepada seluruh rakyat. Tapi kalau retribusi itu imbalannya langsung ditujukan kepada pembayar retribusi itu. Jadi untuk semakin kesini itu nanti jenis pajak akan semakin banyak dong. Ya, namun tetap itu ada kajian. Apakah keadaan atau peristiwa atau kegiatan itu potensi tidak untuk dikenai pajak. Kalau memang potensi ya nanti dibuat aturan pajaknya nanti baru bisa dikenakan. Jika memang ke depan mungkin akan lebih banyak lagi jumlah atau jenis pajaknya. Seperti misalnya pajak sarang burung walet di Kudus tidak ada, tapi di Pati ada itu. Itu nanti juga mungkin akan Dulu di Kudus pernah dibahas saya pernah ikut membahas tahun berapa, sudah lama sekali. Tapi masyarakat ini pegiat ini sarang burung walet itu tidak mau atau keberatan atau artinya tidak setuju dengan adanya rancangan itu, sehingga sampai sekarang di Kudus belum ada. Atau tidak ada, tapi tidak ada, mungkin belum. Mungkin suatu saat nanti bisa gitu. Di Pati sudah ada, lama sudah ada. Karena itu meskipun sarang burung walet itu hanya liurnya ya sedang sedikit, nilainya kan sangat tinggi. Nah, itu berarti potensial kan itu.
Ya kemarin ada ditanyakan yang akan dikenai siapa, atau pembeli atau penjual kan itu. Iya. Jadi itu menjadi perdebatan kan itu. Masih belum Ya, ditemukan atau yang di tengah. peternak kan itu. Peternak atau pembeli atau penjual, itu masih perdebatan sehingga di Kudus belum ada. Belum ada. Tapi mungkin suatu saat nanti hal seperti itu bisa dikenai pajak nggih. Bisa saja kalau memang Dilihat dari potensi. ya misalnya rancangannya dibuat oleh pemerintah kabupaten ya. Iya. Nah, kabupaten kemudian nanti disetujui di DPRD ya jadi Pasti. harusnya bisa jadi gitu. Iya, iya. Sangat tergantung rakyat ya. Oh, Rakyatnya gitu. yang mewakili atau representasinya kan dari DPRD kalau Iya. kabupaten kota. Iya, iya. Jadi mungkin suatu saat nanti barang-barang yang atau produk yang dikatakan itu potensial akan mungkin bisa dikenai pajak, tapi melihat juga dari rakyatnya juga Iya. gitu ya, Pak. Iya. Karena kalau rakyat yang diwakili DPR atau DPRD itu tidak menyetujui, nanti bisa dikatakan ibarat tadi perampokan atau perampasan. Karena ada asas di hukum pajak itu, penerima pajak, no taxation without representation. Jadi tidak ada pajak tanpa persetujuan rakyat. Atau juga taxation without representation is robbery. Jadi kalau pemungutan pajak kok tanpa persetujuan rakyat ya dianggap perampokan. Karena bisa dikatakan bahwasanya pajak ini juga kembali lagi kepada rakyat. Pajak itu mengurangi pendapatan atau kekayaan warga ya. Kalau negara atau pemerintah ingin mengambil kekayaan orang, warganya tanpa persetujuan dia, berarti seolah-olah merampok atau merampas gitu, sehingga harus dengan persetujuannya kan itu. Kan juga udah ada undang-undangnya, udah ada. Jadi undang-undangnya sangat banyak, ada undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, undang-undang PBB, banyak sekali sehingga kemungkinan ke depan akan muncul undang-undang pajak yang lain, jenis lain yang muncul nanti di era-era nanti lah gitu. Iya, karena semakin kesini banyak sekali nih jenis-jenis ya, Pak, betul ya. Jadi nanti tetap tadi harus dengan persetujuan rakyat. Oke. Bisa dikatakan bahwasanya pajak ini memang dari rakyat, namun kembali lagi ke rakyat. Betul ya. Jadi dari masyarakat rakyat kembali ke rakyat. Masyarakat yang ada di luar sana, kok bayar pajak terus, tapi sebenarnya kalian bayar pajak ini juga untuk kalian sendiri kok, gitu ya. Karena gini misalnya kalau secara fisik mungkin bisa dilihat ya, misalnya untuk jalan, untuk ya perbaikan jalan, pembangunan gitu itu kan jadi ya, Pak? Itu kan dari pajak gitu ya, sebagian besar dari pajak. Dan juga itu kan untuk membiayai keamanan untuk ASN, dari aparat kepolisian, dari TNI, itu kan dari pajak itu. Sehingga kalau rakyat tidak membayar pajak lagi, pemerintah tidak bisa menjamin keamanan rakyat, bagaimana? Gitu. Nanti bisa kacau, bisa ya mana yang kuat, mana yang akan menang kan gitu. Sehingga harus ada aparat negara, aparat pemerintah yang menjaga ketertiban, keamanan, dan juga untuk pembangunan itu juga. Iya, betul. Berarti wajib pajak itu untuk para masyarakat yang ada di Indonesia itu nanti juga kembali lagi ke sini untuk kedamaian dan keamanan kita juga ya. Diantaranya itu ya. Terus untuk para yang susah untuk bayar pajak nih Pak, ada pesan-pesan enggak untuk yang masih ulet? Oh iya, saya rasa kalau memang sudah ada undang-undang yang mengatur atau peraturan daerah yang mengatur bahwa seseorang yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, ya kami selaku dari akademisi ya menghimbau untuk mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Karena kita menyadari bahwa wakil-wakil rakyat itu adalah pilihan kita yang mewakili kita. Kalau mereka sudah menyetujui wakil rakyat itu berarti ya kita menyetujui kan, asumsinya seperti itu. Sehingga kalau sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak ya harus membayar pajak. Kita harus menyadari kita saling tolong menolong, saling membantu antara sesama warga, karena tidak semua warga itu mempunyai kewajiban bayar pajak. Warga negara yang artinya dari sisi ekonomis masih di bawah penghasilan tidak kena pajak ya tidak akan diwajibkan bayar pajak ya. Atau tanah yang nilainya di bawah batas nilai jual objek
pajak tidak kena pajak ya tidak kena PBB misalnya seperti itu. Ada batasan-batasannya. Tidak sembarang terkena pajak ini tidak gitu. Semua orang itu bayar pajak. Orang secara ekonomis kurang ya tidak akan bayar pajak. Bayar pajak apa? Wong secara ekonomis saja kurang kan gitu. Ya, jadi malah dibantu dengan adanya bayar pajak gitu ya Pak ya. Sesuai dengan daya pikul atau gaya pikul atau kekuatan masing-masing pribadi warga itu. Ya mungkin jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, jika memang terkena pajak, ayo kita bayar pajak bareng-bareng, karena ini juga untuk kita sendiri, kembali lagi untuk kita sendiri. Mungkin seperti itu nggih dari perbincangan kita kali ini. Jadi intinya tidak hanya kembali kita sendiri, tapi kembali ke seluruh warga bisa merasakan. Ya semuanya merasakan pembayaran pajak yang kita lakukan. Ya, sehingga artinya kalau kita niat baik, niat bersedekah, kita membayar pajak meskipun kewajiban dari pemerintah, kita niatkan juga bersedekah untuk kepentingan seluruh umat. Dan itu insya Allah akan lebih berkah. Ya. Betul sekali. Terima kasih Pak mau berbincang, mau mengedukasi untuk kita semua. Sama-sama Mbak Rizka. Ya. Semoga untuk para masyarakat juga mengerti pentingnya pajak gitu. Mungkin sekian dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.